Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait 5 hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau diharamkan. Masih ingat Bapak apa saja? Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian yang ketiga hari Tasyrik, tanggal berapa? 11, 12, 13. Itu tidak boleh berpuasa. Kemudian ada satu hari yang dimakruhkan untuk berpuasa, tanggal berapa? 30 Sya'ban. Karena waktu itu kemungkinan ada dua. Ada kalanya itu masih bulan Sya'ban, ada kalanya itu sudah memasuki 1 Syawal. Makanya ketika penentuan dari 1 Syawal itu ada yang memakai hisab, ada yang memakai ru'yah. Kemudian sekarang kita akan membaca terkait hukuman-hukuman yang akan diterima oleh orang yang melakukan perkara yang membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku wati'a menjima fi nahari Ramadhana ing dalem siang bulan Ramadan amidan dengan sengaja fil farji ing dalem farji fa alaihi al qada'u wal kafaratu. Barang siapa yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan dengan sengaja maksudnya fil farji itu masuk ya Pak, bukan suami istri masuk, fa alaihi al qada', maka dia wajib untuk mengqadha dan membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Wa hiya itqu raqabatin mu'minatin, memperdekakan budak yang mukmin. Fa illam yajid, jika dia tidak mampu, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, maka dia memberi makan 60 fakir miskin yang kadarnya likulli miskinin mudun, setiap 1 orang miskin 1 mud. Kemarin sudah sempat kita jelaskan, kemarin sedikit kita ceritakan terkait dengan ada seorang laki-laki di siang bulan Ramadan kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah celakalah saya. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, malaka, apa yang terjadi? Kemudian dia menceritakan, waqa'tu ala imraati wa ana shaimun. Saya melakukan atau menjima istri saya padahal saya dalam kondisi puasa di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bertanya, hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Apakah kamu punya budak yang bisa engkau merdekakan? Kemudian laki-laki tadi menjawab, la, tidak ya Rasul, saya tidak punya. Kemudian tanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang laki-laki tadi menjawab, la, tidak ya Rasulullah, saya tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian ditanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu punya makanan yang bisa diberikan 60 orang fakir miskin? Kemudian orang laki-laki tadi mengatakan, la, tidak ya Rasul, saya tidak punya. Kemudian famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayyana nahnu ala dzalika. Nabi pun kemudian diam. Kemudian setelah diam, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Kemudian Rasulullah SAW dihadirkan atau ada orang yang memberikan Rasulullah tempat yang di situ ada tamar, ada kurma. Kemudian setelah Rasulullah menerima itu, beliau tanya, tadi siapa yang bertanya? Kemudian orang laki-laki tadi, saya ya Rasul. Tamar itu kemudian sama Rasulullah, iki sedekahkan tamar ini kepada fakir miskin. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, alayya afqaru minni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini orang yang paling fakir di desa. Tidak ada orang yang paling
fakir, paling membutuhkan kecuali saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tertawa dan mengatakan at'imhu ahlaka, beri makanlah untuk keluargamu. Jadi karena orang itu paling paling fakir, paling membutuhkan, akhirnya Rasulullah wis gak apa-apa ini sedekahkan kepada keluargamu. Cuman Bapak Ibu, ini kemarin saya sampaikan, hadis ini adalah khususiyah ya. Jadi khususiyah untuk orang itu. Kita tidak boleh misalnya wala yajuzu li fakirin, dan tidak boleh bagi orang yang fakir alladzi qadara alal it'am sarfu dzalika ila iyalihi. Kalau kita ini tidak butuh fakir, Pak. Kita ini dalam kondisi fakir misalnya, dan kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tadi, kita tidak boleh memberikan sedekah itu kepada keluarga kita, walaupun kita ini fakir, Pak. Jadi hadis itu memang khususnya orang tersebut. Dulu kita sering, Pak, nanti kita bahas boleh apa enggak. Salah satu mustahik zakat itu adalah sabilillah ya, Pak. Sabilillah. Sabilillah itu nek jenengan maknai apa? Kalau mustahik zakat itu ada 8 asnaf. Yang pertama fakir nggih, kedua miskin, yang ketiga napa Pak? Ayo. Napa? Ibnu Sabil masuk. Atau Ibnu Sabil. Terus keempat ada 8. Sabilillah. Sabilillah. Ada lagi? Loh, tiang yang berhak mendapatkan zakat itu ada berapa, Pak? Ada 8 nggih. 1 fakir, kedua miskin, ketiga amil ya. Terus keempat lali Bang nggih. Sinten? Takmir mboten, Pak. Takmir mboten, tidak masuk kategori orang yang berhak menerima zakat kecuali kalau takmirnya miskin. Fakir atau miskin boleh. Saya ulang lagi, Pak nggih. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil itu orang yang mengatur zakat atau istilahnya panitia zakat. Kemudian yang keempat mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam, itu namanya mu'alaf. Yang kelima gharim. Gharim itu orang yang banyak hutang, Pak. Tapi tidak semua orang yang banyak hutang bisa menerima zakat. Banyak hutang di sini adalah orang yang berhutang dalam rangka untuk kemaslahatan agama. Kemudian yang ke berapa tadi? 6 budak rikob. Kemudian ada sabilillah. Sabilillah ini termasuk dalam hal ini kalau kita terjemahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi itu mahasiswa. Jadi orang yang belajar itu, Pak, mahasiswa misalnya, kemudian siswa. Jadi orang yang menuntut ilmu lah katakanlah, itu nanti masuk kategori sabilillah. Kemudian yang ke-8 adalah Ibnu Sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Maka ke-8 orang ini boleh atau berhak menerima zakat. Saya ulangi lagi ya, Pak. Yang pertama fakir. Fakir ini paling enggak punya nih, Pak. Paling enggak punya, pekerjaan enggak punya, rumah enggak punya. Terus pokoknya paling tidak punya. Kalau miskin, yang kedua miskin, ini punya pekerjaan tapi belum mencukupi, tidak cukup lah. Dia punya pekerjaan tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kehidupannya. Itu masih masuk kategori miskin. Kemudian amil, panitia zakat. Kemudian mu'alaf. Siapa tadi mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima gharim, orang yang berhutang. Yang keenam adalah budak. Yang kelima adalah sabilillah, atau kalau kita terjemahkan dulu ya,
itu seperti orang yang menuntut ilmu itu, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil atau orang yang bepergian yang kehabisan bekal, itu berhak mendapatkan zakat. Sakit difahami Pak nih? Lah, ini terjadi Pak dulu, tapi tidak tahu hukumnya bagaimana. Nanti kita diskusikan sama-sama. Jadi saya sama kawan-kawan dulu ketika zakat, misalnya saya Pak Bayi, Pak Budi zakat. Saya zakat ke Pak Koyi, karena kita ini kan masih mahasiswa nih, masih mahasiswa Pak. Kita masuk kategori sabilillah. Saya zakat ke Pak Koyi, Pak Koyi zakat ke Pak Budi, Pak Budi zakat ke saya lagi. itu kita lakukan Pak dulu. Bisa, bisa dipahami Pak. Jadi pripun? Bukan urup-urupan, muter zakatnya. Karena kita mahasiswa posisinya masuk kategori sabilillah atau golongan yang mendapatkan zakat Pak. Misalnya saya ini mahasiswa 3 orang ini di Timur Tengah misalnya. Saya zakat fitrah saya berikan ke Pak Koyi, karena Pak Koyi ini masuk kategori sabilillah. Lah, oleh Pak Koyi karena dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat, dikasihkan Pak Budi. Pak Budi juga masuk kategori sabilillah. Lah, oleh Pak Budi karena beliau juga termasuk orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah, dikasihkan saya Pak. Jadi muternya tuh. Lah, itu terjadi Pak dulu waktu kami masih mahasiswa itu. Terus uangnya itu kita belikan nasi, kemudian kita makan sama-sama. Itu terjadi. Nah, ini pripun kalau hukumnya Pak? Ini pernah saya tanyakan. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak Pak. Kenapa yang mengatakan tidak? Itu karena apa? Karena walaupun panjenengan ini mahasiswa masuk kategori sabilillah, tapi di sana ada orang yang tingkatannya, derajatnya lebih rendah, maksudnya lebih membutuhkan daripada kita bertiga. Karena urutannya kan tadi fakir, miskin, amil dan lain sebagainya. Lah kita itu masuk tingkatan yang kesekian, yang itu semestinya berhak, tetapi kurang sesuai bila diberikan. Itu yang mengatakan seperti itu. Terus ada yang mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena mahasiswa itu termasuk kategori thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, dan orang yang mencari ilmu itu termasuk kategori dari sabilillah. Seperti itu Pak. Itu sering kita lakukan dulu. Jadi kita makan sama-sama akhirnya. Bon. Ya, econg ya ngoten nggih. Karena gini Pak, nggih ngapunten. Karena gini, ini yang kami rasakan. Ketika jenengan jauh dari keluarga, nggih, itu rasa napa nggih? Rasa sayangnya, rasa persatuannya itu kental Pak, kuat Pak. Loh ya iki sakniki bagaimana wong kita jauh terus kita punya saudara sebangsa gitu kan. Misalnya saudara kita sakit, masuk kita ini lepas tangan kan mboten gitu. Ya itu, jadi kita itu kuat, persaudaraannya itu kuat. Bahkan dulu ada salah satu kawan itu yang mohon maaf nih, karena saking kuatnya persaudaraan. Misalnya dia minta sesuatu, saya kok suka baju kamu, dikasihkan Pak bajunya. Saya nggak punya uang, saya hutang ya udah saya diutangi gitu. Gak nyaur-nyaur, gak masalah gitu, seperti itu. Sama, ketika yang satu membutuhkan juga seperti itu. Saya hutang misalnya, terus tidak nyaur-nyaur, tidak masalah Pak. Kenapa? Ya itu tadi, karena persaudaraan kita sangat kuat, sangat kental sekali karena kita jauh dari keluarga. Kalau sekarang Pak, tidak punya hutang, kira-kira ditagih mana? Tagih, sampai kiamat ditagih gitu kan.